Aplikasi Pancana Asik merupakan singkatan dari Pantauan Bencana Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten Magelang yang dibangun untuk dapat digunakan sebagai media pengelolaan dan respon bencana di wilayah Kabupaten Magelang yang berbasis web sehingga dapat diakses di mana saja dengan koneksi internet. Tampilan aplikasi Pancana Asik ini terdiri dari dua sisi depan yang bisa disebut front end dan sisi belakang yang disebut back end. Pemangku kepentingan dan masyarakat dapat memantau informasi kebencanaan melalui link sikk.bpbdmagelang.info. Selain itu, aplikasi Pancana Asik tersebut juga dapat diakses menggunakan smartphone berbasis Android dengan mengunduh aplikasi melalui Google Play Store. Pada tampilan awal aplikasi ini, kita dapat melihat peta Kabupaten Magelang yang ditampilkan secara visual informasi spasial kejadian bencana yang diakumulasi selama 90 hari terakhir dengan 9 ancaman bencana berbeda di Kabupaten Magelang. Pada tampilan awal ini pula, kita dapat melihat informasi kejadian bencana yang ditampilkan secara detail dengan cara memilih salah satu titik lokasi kejadian bencana. Selain itu, pada aplikasi Pancana Asik ini terdapat fitur-fitur informatif lainnya, antara lain peta lokasi hunian tetap yang menampilkan data lokasi hunian tetap di Kabupaten Magelang. Selanjutnya, peta lokasi IWS tanah longsor yang menampilkan titik lokasi pemasangan early warning system tanah longsor di Kabupaten Magelang. Peta Desa Tangguh Bencana menampilkan lokasi-lokasi pembentukan Desa Tangguh Bencana. Terdapat juga peta bahaya yang menampilkan daerah atau wilayah rawan bencana, yang nantinya peta tersebut dapat berfungsi bagi pemerintah dalam membuat perencanaan penanggulangan bencana. Pada aplikasi Pancana Asik ini terdapat fitur infografis dengan tampilan diagram batang yang menunjukkan jumlah kejadian bencana dan korban selama sebulan terakhir atau dapat disesuaikan. Pada tampilan tabel kejadian ini, seluruh kejadian bencana dapat ditampilkan atau disesuaikan dengan rentan waktu yang diinginkan. Selain itu, tabel kejadian tersebut dapat diekspor untuk kebutuhan cetak data.
Selain informasi laporan kejadian bencana, aplikasi Pancan Asik ini juga menampilkan peta jalur evakuasi Sister Village atau desa bersaudara, yaitu jalur evakuasi yang berfungsi sebagai panduan masyarakat desa yang punya ancaman tingkat tinggi atau kawasan rawan bencana Gunung Merapi menuju desa saudara yang dinilai aman dari ancaman Merapi sebagai desa penyangga. Pada tampilan belakang atau back end yang dapat melihat hanyalah orang-orang yang memiliki akses masuk ke dalam dan harus memiliki username dan password. Di bagian dalam aplikasi ini, operator atau orang yang memiliki akses ke dalam dapat menambah, mengurangi maupun mengedit data. Salah satunya yaitu ketika terjadi bencana, maka petugas Pusdalop harus melakukan input atau tambah data kejadian melalui menu tambah kejadian bencana. Pada menu tambah bencana ini, petugas harus mengisi informasi awal kejadian, mulai dari jenis kejadian, waktu kejadian, dan lokasi kejadian sesuai kolom yang disediakan. Setelah informasi awal kejadian bencana ditambahkan, maka petugas harus melakukan update atau pembaruan data lengkap, sesuai data lapangan yang sudah dilaporkan, mulai dari data korban, kerusakan, kronologi kejadian, serta kebutuhan peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk penanganan lanjutan nantinya. Pada menu data bencana ini juga terdapat beberapa surat yang bisa dikeluarkan melalui aplikasi Pancan Asik. Antara lain surat perintah kaji cepat, laporan kaji cepat, surat perintah pengerahan relawan, surat pernyataan bencana, serta form laporan penanganan bencana. Surat tersebut nantinya dapat digunakan oleh pengambil kebijakan, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengambil tindakan keputusan dengan dasar data kejadian bencana yang sudah di-input sebelumnya. Ya, jadi aplikasi SIKK ini bermanfaat dan kita gunakan untuk pertama menghimpun data kebencanaan, kemudian diolah, yang kemudian kita diseminasikan menjadi informasi kebencanaan di Kabupaten Magelang. Data yang diolah ini yang sudah menjadi informasi kemudian bisa dimanfaatkan sebagai sumber pengambilan keputusan oleh pengambil kebijakan, dalam ini pemerintah, dunia usaha, juga masyarakat bisa memanfaatkan informasi ini untuk mengelola dan tentu dengan demikian kita berharap SIKK ini bisa membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, yang terbuka informasinya dan akuntabel tentu saja. Jadi itu cita-cita kita bersama, saya kira itu.